warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana wa hadana ila dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan. Dan alhamdulillah, dua nikmat ini kebanyakan orang tertipu, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini, dan kita gunakan untuk melahirkan kebaikan, yaitu hadir di majelis ilmu ini, hadir di majelis silaturahim ini. Karena di antara perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, summa latus alunna yauma idin anin naim. Kemudian sungguh kamu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya anin naim, tentang kenikmatan. Ibnu Abbas menjelaskan an-naim itu adalah as-sihhatu. Jadi summa latus alunna yauma idin anin naim, kemudian sungguh kamu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu, pada saat yaumul hisab nanti, anin naim. Ibnu Abbas menjelaskan an-naim itu adalah as-sihhatu, kesehatan. Jadi alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, diberikan nikmat oleh Allah berupa sehat, berupa sempat, dan kita gunakan dua nikmat itu untuk melahirkan kebaikan dengan hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan wasilah ini, wasilah menghadiri majelis ilmu ini, sebagai jalan dimudahkannya jalan menuju surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari, berkait dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, pasti untung. Ya. Jadi perniagaan yang tidak akan merugi, pasti untung. Apa itu perniagaan yang tidak merugi? Pasti bukan perniagaan duniawi. Kalau Bapak Ibu yang jualan, dagang begitu, sunatullahnya hukum dagang itu kalau tidak untung, rugi, terus napa? Impas, pakpuk gitu nggih. Loss. Loss niku karena kebakaran misalnya.
Sunatullahnya 4 ini, untung, rugi, impas, loss. Hilang semua modal kita karena kebakaran atau karena musibah. Itu kalau kita berniaga di dunia ini. Jualan apapun itu sunatullahnya begitu. Nggak untung ya rugi, impas. Termasuk dalam konteks amal pun kita bisa rugi. Ya, sudah amal yang merasa sudah berbuat baik tapi juga tidak ada nilainya apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia rugi. Merasa sudah berbuat baik tetapi ternyata nggak ada nilainya apa-apa. Ya, karena motifnya, niatnya, misalnya begitu. Bahkan di akhirat juga bisa rugi, bangkrut. Ya, disebut dengan muflis itu. Jadi kalau perniagaan dunia itu pasti 3-4 hukum tadi itu. Itu kalau perniagaan di dunia. Tentunya perniagaan yang pasti untung, tidak akan pernah merugi, itu adalah perniagaan akhirat. Yang kedua, perniagaan yang pasti untung ini sifatnya kekal, abadi, muabbad. Ia tidak terpengaruh dengan aspek aspek ekonomi. Beda misalnya dengan Bapak Ibu nek jualan atau berdagang itu berpengaruh terhadap keuntungan kita, pendapatan kita berpengaruh dengan kondisi ekonomi yang ada. Lebih-lebih sekarang ini banyak tokoh ekonom yang menyebut bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu enggak baik-baik saja. Sehingga kemudian berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, permintaan itu juga berpengaruh. Ya, tapi perniagaan yang pasti untung tidak akan merugi ini tidak berkaitan dengan hal itu. Yang ketiga, perniagaan yang pasti untung ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu berniaga di dunia ini, itu tidak bisa dijamin besok ini kita dapat untung berapa, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidaklah setiap jiwa itu tahu apa yang dihasilkan pada hari esok. Besok untung berapa nggak tahu, besok rugi atau untung nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi di dalam bisnis ini, berniaga yang tidak akan pernah merugi ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjamin Allah pasti untung. Nah, apa saja bentuk-bentuk perniagaan yang pasti untung itu? Berniaga yang tidak akan pernah merugi itu. Allah menyebutkan di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Surat Fatir. Oke, maka dicek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menginfakkan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi.
Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan Allah menambah mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dari ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan ada tiga komponen perniagaan yang jika kita melakukan maka kita tidak akan pernah merugi, pasti untung. Ada tiga hal yang jika kita lakukan di dalam ayat tadi itu, maka kita pasti untung, tidak akan pernah merugi. Kenapa? Yang jamin itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jamin itu Allah. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, yatluna kitaballah. Perniagaan yang pertama yang jika kita lakukan pasti untung, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah mriki saged sedaya nggih maos Quran? Saged nggih? Insyaallah. Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Karena itu termasuk dari perniagaan, kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah menjamin keuntungannya. Pasti untung, tidak akan pernah merugi. Membaca Al-Quran itu bukti keimanan kita terhadap Al-Quran. Di antara rukun iman, yaitu al-imanu, ya, antuk minabi kutubihi, iman dengan kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Apa bukti kita iman kepada Al-Quran? Kan semuanya harus kita buktikan. Iman itu harus dibuktikan dengan amal. Nggak cukup hanya mengucapkan saya beriman dengan ini, tidak cukup. Harus dibuktikan dengan al-jawarih, anggota badan harus membuktikan bahwa kita beriman. Termasuk kita iman dengan Al-Quran. Apa buktinya? Bukti yang paling minimalis kita iman dengan Al-Quran itu apa? Duwe Al-Quran. Minimal kan iku nggih. Duwe Al-Quran. Kok ngaku wong Islam, kok orang duwe Al-Quran ning omahe iku ya kebangetan iku. Itu yang paling minimalis dari keimanan kita, bukti iman kita terhadap Al-Quran, punya Al-Quran di rumah. Wis mbah diwaca, mbah ora diwaca. Pokoknya duwe saja itu sudah baiklah. Tapi harus ditingkatkan, ya. Tidak cukup hanya punya, disimpan di bufet, di lemari, di rak buku. Karena iman iki Quran teko Mekah. Gitu kan. Iki Al-Quran teko Mekah adoh oleh golek iki. Ya, simpen wae diwadahi kresek plastik biar ora rusak. Ya, nek iso nggo jimat misalnya gitu. Kan malah nggo jimat malahan kan. Jadi bukti yang paling minimalis tadi punya Al-Quran. Maka harus kita tingkatkan bukti kita terhadap keimanan kita kepada Al-Quran apa? Membaca itu bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, termasuk Al-Quran ini, lalu kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Haqqa tilawati itu dari sisi ketepatan tajwidnya, panjang pendeknya, ketepatan makhorijul hurufnya, ketepatan bacaan, kelancarannya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Jadi bukti
Keimanan kita kepada Al-Quran adalah membacanya. Ya. Nah, makna alladzina yatluna kitaballah itu di dalam tafsir Al-Wasit, yaitu orang-orang yang yudawimuna ala qiraatil Quran. Orang kemudian mocoy jelak-jelek. Seminggu moco, seminggu ora, seminggu moco, enggak kayak gitu. Yaitu orang-orang yang mendawamkan membaca Al-Quran. Itu yatluna kitaballah. Orang yang mendawamkan membaca Al-Quran. Bitadabburi lima'ani, dengan mentadaburi maknanya. Wa amalin bitaujihatihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi jamaah rahimakumullah, yatluna kitaballah tidak cukup hanya membaca. Itu sudah baik kita membaca. Karena membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu Allah memberikan kebaikan 10. Satu hurufnya itu Allah memberikan 10 kebaikan. Satu hurufnya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan setiap satu huruf itu, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliyah, satu hurufnya itu dilipatkan menjadi 10. Maka kalau kita membaca alif lam mim, itu kita membaca 3 huruf. Allah melipatkan per satu hurufnya 10, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Kalau kita membaca setiap hari 1 lembar, setiap hari 1 juz misalnya gitu, sudah berapa kebaikan yang kita lakukan. Ya, itu baru membacanya saja. Ya. Kemudian membaca itu juga seutama-utama ibadah. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku itu membaca Al-Quran. Membaca. Ya. Bahkan di antara keutamaan membaca itu apa? Membaca Al-Quran itu bisa menghilangkan karat yang ada di dalam hati kita. Hati kita itu bisa karatan. Ya. Nabi mengatakan dalam satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Sesungguhnya hati ini itu bisa berkarat, kata Nabi. Hati kita itu bisa karatan. Sebagaimana karatnya besi ketika kena air. Besi ini kan kena banyu mesti berkarat. Kila, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jilauha, terus bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana membersihkan hati yang sudah berkarat? Kemaksiatan terus menerus dilakukan, nggak pernah melakukan kebaikan, nggak pernah dibersihkan hatinya itu. Apa jawab Rasulullah? Kasratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Yang bisa menghilangkan karatnya hati itu, 1, perbanyak ingat mati. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Perbanyak ingat mati. Orang yang ingat kepada kematian, bahwa kematian itu datang kapanpun, dalam kondisi apapun, dimanapun, maka nggak ada ruang bagi kita itu untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berusaha untuk selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu kalau kita ingat mati.
Ya, dan tidak harus wis tuwa, enggak. Masih muda juga banyak yang meninggal. Jadi yang muda juga enggak boleh kemudian isih enom ae kok enggak. Ya, banyak yang muda juga meninggal. Kita enggak boleh kemudian nunda-nunda kebaikan. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa memberikan hati yang berkarat itu adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syifaa'ul lima fis sudur. Dia adalah obat bagi apa yang ada di dalam dada. Ya. Jadi nek misale nggak ada sifat iri dengki wis ngaji wae kemudian lali irine. Kok isih duwe meneh ngaji tambahi meneh. Kok isih duwe sifat iri dengki ngaji meneh. Suwe-suwe lali iri dengkinya itu. Kenapa? Dia bersih. Ya. Itu baru membaca. Jadi bukti keimanan kita terhadap Al-Quran itu tadi di antara keutamaan-keutamaan tadi. Kemudian Al-Quran yang kita baca juga bisa menjadi syafaat bagi kita nanti. Kita ini seringkali mendengar ya pembawa acara itu atau para asatidzah itu selalu mengucapkan kita antu syafaatipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini orang ngopo-ngopo ya. Ada syafaat yang bisa kita lakukan sendiri apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca nanti itu bisa memberi syafaat bagi kita. Iqra'ul Qur'an kata Nabi, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an yang kita baca nanti pada hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabihi bagi orang yang membacanya. Penjelasan di dalam Bahrul Muhit, ashabul Quran di sini adalah mulazimina litilawati al-amili nabi, orang yang melunjumkan membaca Al-Quran. Jadi maca ora jelek seminggu maca seminggu orang enggak, tapi luzum terus menerus. Menyediakan satu waktu setiap habis maghrib baca Al-Quran. Ya, kalau punya misalnya jenengan punya program one day one juz, ya bisa. Ya, membiasakan. Jadi ashabul Quran yang bisa memberikan syafaat nanti itu siapa? Mulazimina litilawatihi, orang yang melunjumkan terus menerus membaca Al-Quran, al-amili nabi, dan kemudian dia mengamalkannya. Nah, itu mereka yang nanti yang akan mendapatkan syafaat. Ya. Jadi harus terus menerus kita baca Al-Quran, ya, punya satu program, ya one day one juz, satu juz misalnya, ya, atau membaca setiap habis sholat saat mungkin bisa. Ya, Al-Quran per pojok-pojok itu kan 10 lembar. Kalau 5 kali kita sholat, sampai sholat membaca 2 lembar, sehari bisa 1 juz. Okay. Itu berkaitan dengan fadilah. Tapi tidak cukup kita membaca Al-Quran. Tidak cukup. Karena yang dimaksud dengan yatluna kitaballah, okay, yatluna kitaballah di dalam surat Fatir tadi itu, kata tafsir Al-Wasit, yaitu alladzina yudawimuna ala qiraatil Quran, yaitu orang-orang yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan terus membaca Al-Quran, bitadabburi ma'anihi, dengan mentadabburi artinya. Jadi setelah kita baca, kemudian kita ngerti arti yang kita baca, kemudian kita pahami apa maksudnya. Nah, itu tafsirnya. Oke, jadi jamaah rahimakumullah, misalnya kita akan mengkaji ini, ya. Kalau artinya misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah tawi segala puji kulillahi kedue Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu artinya.
Ya. Pun paham artinya? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu baru tahu artinya. Apa maksudnya? Itu berarti kita harus buka tafsir. Nah, sedikit barangkali ketika kita itu memahami apa yang kita baca, itu akan menambah keimanan kita terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu al-haq min indillah, la raiba fi. Al-Quran itu benar di sisi Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Itu kalau kita memahami. Satu contoh, jamaah rahimakumullah. Ketika kita membahas tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya saja nggih, huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim ada huruf ba-nya nggih, ada huruf ba. Kenapa di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim kok enggak ada alifnya setelah huruf ba itu? Sementara ketika kita membaca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, tapi kenapa setelah huruf ba kok alifnya berdiri? Kok ada alifnya? Coba yang cek ya. Iqra bismi rabbika, lafaz bismi, ba alif itu kemudian sin mim. Tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim kok langsung disambung, nggak ada huruf alifnya. Itu kenapa nih? Paling ya salah cetak misalnya gitu ya. Misalnya gitu kita, wah itu salah cetak itu kudune ono alife. Apa kudune itu sing salah iki kudune ora ono alife misalnya begitu. Enggak bisa seperti itu. Itu punya maksud. Dan kita untuk bisa tahu itu kita harus baca itu. Tafsir Al-Qur'an itu kenapa yang satu pakai alif ketika bismi rabbika, yang satu bismillahirrahmanirrahim kok enggak ada alifnya? Saya ingin menunjukkan satu saja jamaah rahimakumullah. Ya, kita kajian di luar itu nanti. Tapi dalam konteks huruf ba bismillahirrahmanirrahim ini, huruf ba-nya saja. Ba itu di dalam konteks tata bahasa. Biasanya di dalam tafsir Al-Marawi itu dijelaskan banyak tentang makna huruf ba. Huruf ba saja itu di dalam napa? Al-Azhar Kairo itu sudah menghasilkan banyak doktor mengkaji huruf ba. Huruf ba niku dikaji dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sudah banyak menghasilkan doktor. Karena ba itu punya banyak makna. Ada misalnya makna lil mushohabah. Lil mushohabah artinya bersama. Ya. Apa bedanya dengan ma'ah? Dalam bahasa Arab itu ma'ah itu ya bersama, lil mushohabah ya bersama. Kalau ma'ah itu dia bersama tetapi tidak jejeran kayak begini. Ya. Adhabu ilal masjid ma'a Ustadz Muadzin, bersama tapi tidak jajaran. Iso Ustadz Muadzin itu di belakang saya, iso metu dari panti ini bersamaan, hanya saja. Tapi kalau menggunakan lil mushohabah itu jajaran begini. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Ketika kita melakukan satu aktivitas, kemudian kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya kita menyertakan Allah dalam aktivitas kita itu. Ada yang disebut dengan khadful ma'mul. Ada aktivitas yang dibuang di dalam lafaz bismillah. Apa? Akaltu Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khadful ma'mul. Ma'mul itu apa? Sesuatu yang dilakukan. Objeknya itu yang dibuang, ya. Aktivitasnya itu langsung menyebut bismillah. Sebenarnya ada satu aktivitas. Saya bekerja Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya. Kita menyertakan.
Maka Nabi mengatakan kullu amalin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan yang di dalamnya ada nilai kebaikan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka amalan itu terputus, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita nggak menyertakan Allah di dalam aktivitas kita. Itu makna lil musohabah. Ya. Kemudian yang kedua, ada makna lagi lil ilsok. Ilsok itu artinya nempel. Ilsok itu artinya nempel. Kayak lem itu bahasa Arabnya ilsokun. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan aktivitas kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya kita sedang menempelkan Allah dalam aktivitas kita itu. Maka nek wis menyebut bismillah kok masih berbuat yang enggak baik, itu berarti hurung bener oleh maca huruf ba. Nah, kira-kira gitu. Jadi sudah beraktivitas dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, tapi kok perbuatannya itu masih berbuat yang enggak benar, itu berarti hurung bener oleh maca huruf ba. Wong ba itu artinya lil musohabah, ba itu artinya lil ilsok. Nempelkan Allah dalam aktivitas kita itu. Ada lagi misalnya makna ba itu lil isti'anah, memohon pertolongan. Ketika kita melakukan satu aktivitas apapun yang di dalamnya kebaikan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, itu kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya, ada litabarruk untuk keberkahan supaya aktivitas kita makan, kerja, apapun yang ada kebaikannya itu ada berkahnya. Al barokatu ziyadatul khairi, bertambahnya nilai kebaikan. Kenapa? Karena kita menyertakan Allah dalam aktivitas kita itu. Itu baru huruf ba-nya. Belum kita membedah huruf ismunnya. Belum kita membedah huruf Allah-nya. Belum kita memahami ar-Rahman-nya, belum kita memahami ar-Rahim. Maka Al-Quran itu dikaji sejak zaman dahulu sampai sekarang, itu banyak melahirkan tafsir-tafsir, tidak akan pernah habis. Maka jamaah rahimakumullah, sekalipun kita sudah membaca itu sudah baik, sudah punya Al-Quran di rumah kemudian dibaca, niku pun saya niku sudah bagus sekali. Karena tadi ada banyak fadilah orang membaca Al-Quran. Bukti keimanan kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran itu seutama-utama ibadah. Setiap satu hurufnya ada 10 kebaikan. Membaca Al-Quran itu bisa menghilangkan karat yang ada di dalam hati. Tapi harus ditingkatkan supaya apa? Supaya bahwa kita iman, tambah iman kita dengan Al-Quran. Ya kita pahami apa yang kita baca itu, kita ketahui itu. Maka dengan cara apa? Buka tafsir. Dan sudah cukup banyak sekarang ini, nggak ada yang susah. Tafsir-tafsir yang sudah terjemahan itu banyak. Tafsir Al-Misbahnya Quraisyhab, Al-Azharnya Hamka, Ibnu Katsir juga sudah terjemahannya. Tafsir Al-Munir wa Bajukhayli juga sudah terjemahan. Banyak. Kalau malas membaca, datanglah ke majelis-majelis ilmu. Ya, termasuk kajian yang di saya di Masjid Al-Huda Stasiun itu, warisannya Mbah Jatawah Yarham itu, saya yang ngulang setiap pagi habis sholat subuh itu kira-kira setengah jaman lah. Cuma satu ayat saja. Yang saya baca apa? Tafsir Al-Munirnya wa Bajukhayli. Tafsir kontemporer ya. Kenapa saya memilih itu? Satu, ya bahasanya lebih mudah bagi saya memahami. Yang kedua, di dalam Bajukhayli itu ada penjelasan tentang i'rabnya apa, ya, kemudian balagonya apa, tafsir secara globalnya, mujmalnya seperti apa,
Kemudian aspek hukumnya apa? Kenapa? Karena Bapak Yukhal itu orang ahli hukum. Lengkap kita kalau membaca tafsir itu. Nah, itu yang saya baca setiap pagi di Masjid Al-Huda Stasiun itu. Ya, itu jejaknya Masjid Allah Yarham itu. Pindahan dari Jami kemudian saya boyong ke stasiun itu. Ya. Jadi harus kita pahami itu. Supaya kita tambah yakin Al-Quran itu benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keraguan. Itu ya. Kemudian setelah kita mentadaburi apa yang kita baca, kemudian kita mengamalkannya. Ya, sebelum mengamalkan, menghafalkannya. Nek ora iso 30 juz 30. Kira-kira kan? Nek nggak bisa 30 juz 30. Ya, nek juz 30 ora kabeh minimal Al-Ikhlas karo Muawwadzatain wis cukup apik niku. Al-Ikhlas kali Muawwadzatain wis sampean ajek niku mawon. Seneng. Kata Nabi, engkau akan bersama yang kamu senangi. Ya. Jadi menghafalkannya kenapa? Orang yang nggak punya hafalan itu kaya dene omah sing arep roboh. Ya. Kemudian setelah kita menghafalkan, lalu kemudian kita mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita nggak paham apa yang kita baca? Kata Iqbal, ya, Iqbal itu mendapat nasihat dari orang tuanya. Jadikan Al-Quran itu seperti ia turun kepada dirimu. Nggak cukup hanya dibaca, harus dipelajari, dikaji, sehingga kemudian jelas bahwa Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Loh, kalau sekedar kita baca saja, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita amalkan? Harus kita tadaburi supaya tahu aspek hukum-hukumnya, supaya tahu aspek hal-hal yang diperintahkan, hal dilarang, itu harus kita pelajari itu. Itu perniagaan yang pertama. Ya, yatluna kita Allah. Bahkan di dalam surat Furqan ayat 30, ayatnya makai dicek ya benar benar. Allah berfirman begini. Suratnya betul, Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, Furqan 30 ya, mudah-mudahan betul. Wa qala Rasul berkata. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu sedang wadul kepada Allah. Apa bentuknya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadu, mereka menjadikan hadzal Qur'ani mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Apa mahjura itu? Ibnu Katsir mengatakan ada banyak penjelasan mahjura. Mahjura itu artinya orang dianggap penting. Ya, tidak dianggap penting, diabaikan. Maka Ibnu Katsir itu ada sekitar 6 atau 7. Yang pertama adalah la tilawatahu, tidak membacanya. Enggak membaca Al-Qur'an itu sudah berarti termasuk mahjura. Enggak menganggap penting lagi Al-Qur'an, diabaikan. Ya. Kemudian apa? Ketika dibacaan Al-Qur'an, mereka itu pada lagot, sibuk ngomong dewi-dewi. Ketika dibacaan Al-Quran tidak mendengarkan tetapi sibuk bicara sendiri-sendiri. Itu termasuk mahjura, orang yang abai terhadap Al-Quran, nggak nganggap penting. Mane kula niku ora pate seneng nek misalnya acara mantenan kok ana maca Qur'ane barang niku. Ya. Wong mantene wae foto nggih. Ya, biasane koyo niku. Ora pate cocok nek kula niku ana mantenan, acara mantenan koyo ngono kok terus ana maca Qur'an, mesti enggak akan diperhatikan.
Wis ketemu kancane ngobrol dhewe. Ya kan, mantene ya foto-fotonan, wis ra karuan kabeh lah. Ya. Jadi acara manten nggak perlu ada baca Qur'annya. Ya, langsung aja ada pengajian ya pengajian saja mau itu kasana. Karena pasti tidak akan didengarkan itu. Padahal jamaah rahimakumullah, ketika ada orang baca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kamu wa idza qara'tal Qur'an, apabila membaca Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. Perintahnya dua itu. Ketika ada orang baca Al-Qur'an, perintahnya Allah dua. Fastami'u, dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, kamu akan mendapatkan rahmat. Maka kalau keluarga kita, nggih, keluarga kita kalau ada kegiatan pada maghrib membaca Quran bersama, ampun bareng. Bojone maca, istrine maca, ampun bareng. Supaya semuanya mendapatkan rahmat. Harus bergantian. Suaminya membaca satu hurufnya 10 kebaikan. Istrinya menyimak, dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika istrinya membaca, yang mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan. Suaminya menyimak, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintahnya ketika mendengarkan Al-Quran itu adalah mendengarkan. Ketika membaca, mendengarkan dan diam. Ya. Maka ketika orang ada yang baca Al-Quran kemudian ngomong dewe-dewe, termasuk mahjur. La yatadabbaruhu, termasuk kategori mahjur kata Ibnu Katsir, orang mentadaburi isinya itu termasuk mahjur, menganggap abai. Karena menjadikan Al-Quran enggak berfungsi apapun untuk hidup kita. Kenapa? Sekedar dibaca. Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai hudan itu karena dikaji, dipelajari. Sehingga kemudian menemukan, oh ini pasti bukan dari Muhammad, ini pasti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang masuk Islam karena mengkaji Al-Quran. Jadi jamaah rahimakumullah, perniagaan yang pertama tadi Allah hanya menyebutkan membaca Al-Quran, tapi harus kita tingkatkan. Beberapa tafsir tadi saya katakan, ya, tafsir Al-Wasid, orang yang mendawamkan membaca Al-Quran bitadabburi lima'anihi, mentadabburi artinya, mengkaji isinya dan mengamalkan. Ya, itu makna alladzina yatluna kitaballah. Kemudian perniagaan yang kedua, jamaah rahimakumullah. Perniagaan yang kedua adalah waqamus shalah, mendirikan sholat. Di dalam tafsir Al-Munirnya Wahbah Juhaili, aqamus sholat di situ adalah iqamus sholatil mafrudati fi awqatiha, mendirikan sholat-sholat yang fardu fi awqatiha, pada waktunya, fi awali waktuha, pada awal waktunya, ma'a kamali arkaniha wa saraitiha wal khusu'i fiha. Jadi melaksanakan, mendirikan salat-salat fardu pada waktunya, disertai dengan kesempurnaan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, wal khusu', dan khusu' di dalam melaksanakan salat itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu perintah sholat itu menggunakan kata-kata aqamu. Ya, iqamus sholat itu artinya mendirikan, tidak menggunakan lafaz addu. Kalau addu itu sekedar melaksanakan. Ya, lebih sekedar memenuhi kewajiban saja. Tapi kalau pakai kata-kata lafaz iqamus sholat, aqimus sholat, itu betul-betul mendirikan sholat itu dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya,
Ya, termasuk memenuhi kualitas dari ibadah salat itu apa? Al-khusyu. Nah, ini yang bisa mengantarkan orang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, falah, yaitu orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Karena salat itu dalam satu riwayat as-salatu atau miftahul jannah as-salat. Salat itu pembuka surga. Kunci. Salat itu kunci surga. Ya, salat itu kewajiban yang didapatkan Rasulullah SAW langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Isra Mi'raj. Jadi kunci surga itu adalah salat, miftahul jannah as-salat. Kemudian riwayat yang lain, salat itu adalah cahaya bagi orang yang beriman. Di dalam satu riwayat hadisun Anas bin Malik, as-salatu nurul mu'min. Di dalam riwayat yang sangat panjang disebutkan as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Salat itu juga termasuk amalan, parameter amal. Jadi salat itu menjadi parameter amal. Termasuk amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah as-salat. Kalau salatnya bagus, fa in saluhat salatuhu salaka sairu amaluhu. Nek salate bagus, seluruh amalnya menjadi baik. Wa in fasadat salatuhu fasada sairu amaluhu. Maka rusaklah seluruh amalnya. Maka Ustaz dari Soeharto itu seringkali menjelaskan hakikatus sholat kita itu, hakikatnya itu 24 jam. Sholat daim itu 24 jam. Kalau gerakan sholat itu, kalau kita hitung 5 kali kita sholat itu, dikumpulkan kira-kira berapa menit? Pinten? 1 jam? 5 kali sholat itu loh. Nek dikumpulkan itu berapa jam? 1 jam nggih? Ya 1 jam itu kali sholat sunahe kali wiritane. Itu gerakannya. Hakikatus sholatnya 24 jam. Jadi misalnya nggih, ini kalau ngikuti penjelasan Ustaz dari Soeharto itu. Kalau tadi kita jam 7 habis sholat Isya. Ya, selesainya sholat Isya itu ketika datang sholat subuh. Waktu sholat itu panjang sekali. Kalau selama beberapa jam itu kita mampu menahan diri dari perbuatan faksa dan mungkar, maka hakikat sholat subuh, sholat Isya itu sudah kita dapatkan. Jadi kalau kita habis sholat Isya sampai kemudian datangnya sholat subuh, kita mampu menahan diri dari perbuatan faksa dan mungkar, itu berarti kita sudah betul-betul mendirikan sholat Isya. Ya. Tapi kalau kita habis sholat Isya kok kemudian perbuatan faksa mungkar masih kita lakukan, kita baru melaksanakan atau menyelesaikan gerakan sholat. Lalu kemudian datanglah sholat subuh, kita sholat 2 rakaat. Ya, gerakan sholat subuh itu ya paling 5 menit, nggih. 5 menit. Tapi hakikat sholat subuh itu sampai datangnya sholat zuhur. Kira-kira sekitar 7 jaman itu kita mampu menahan diri dari faksa dan mungkar, maka kita betul-betul sudah mendirikan sholat subuh. Lalu datanglah sholat zuhur, kita sholat 4 rakaat. Ya kira-kira ya 10 menitan misalnya begitu kan. 3 jam dari zuhur kepada asar itu. Kalau kita mampu menahan perbuatan dari berbuat faksa dan mungkar, maka kita
hakikatnya ya kita sudah mendirikan sholat duhur itu. Dan terus menerus, sehingga apa? Ketika sholat kita itu sudah betul, maka nggak ada ruang untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena fungsi dari sholat itu adalah tanda anil faksa'i wal mungkar. Nah ini penjelasannya Ustaz dari sholat itu kayak begitu. Jadi sholat kita itu 24 jam. Ya, jadi sholat itu parameter dari ibadah-ibadah yang lain. Kemudian sholat itu juga pembeda antara kafir dan mukmin, jelas sekali. Ya, sholat itu, ya, maka jangan sampai kemudian kita meninggalkannya. Ya. Lalu kemudian kaitan dengan khusyuk, ini memang tantangan. Kalau sekedar netepi aspek rukun dan syaratnya, sholat kita sudah sah. Sekedar netepi rukun dan syarat. Ya, syaratnya itu apa? Sholat itu bersih dari hadas. Sudah waktu maksudnya sholat, ya, menghadap kiblat. Itu diantara syarat-syaratnya. Rukunnya apa? Ada memasukkan niat sebagai rukun, membaca Fatihah, takbiratul ihram, ya, itu bagian dari rukun-rukun itu. Kalau kita sudah netepi rukun dan syaratnya, sah sholat kita. Diterima apa tidak? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena khusyuk di dalam sholat itu wajib apa tidak? Wajib bukan? Wajib nggih. Apakah dari awal sampai akhir kita bisa khusyuk? Dari takbir Allahu Akbar sampai tahiyat kita bisa khusyuk. Justru banyak kita dapati barang kita hilang itu ketemune nang jero salat. Nggih napa mboten? Nggih. Banyak barang yang hilang kemutan itu ternyata di dalam salat. Ada yang mengatakan khusyuk itu sunnah min sunnatis shalah. Sunnah dari kesunahan salat. Ada yang mengatakan tidak sah, ya, sholat itu yang tidak khusyuk. Termasuk Al-Ghazali berpendapat demikian. Ya. Cuma kalau kemudian seperti itu, kira-kira kita sholatnya sah apa mboten? Kita ini habis takbiratul ihram Allahu Akbar, itu apa betul-betul kita itu hanya khudurul qalbi ma Allah, hati kita itu hanya hadir bersama Allah, atau justru malah melalang buana nang di pikiran kita itu. Oh, kita nggak pernah sah sholat kita itu kalau itu wajib. Maka ada ulama yang mengatakan khusyuk itu hanya ada di 4 tempat. Satu, ketika takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram itu hendaknya ketika imam mengatakan sawu sufufakum, posisi kita sudah sangat siap. Ya, kadang sering kita dapati malah jawil-jawilan karo kancane, isek mengkerik, isek sedakep. Justru ketika imam mengatakan sawu sufufakum, posisi kita betul-betul siap, fokus kita, supaya kita ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu betul-betul Allah itu hadir di dalam hati kita. Begitu selesai takbiratul ihram, sudah melalang nanti diri. Ya, kata ulama ini nggak apa-apa. Kembalikan khusyuk lagi pada saat kita ruku. Ya, ruku itu kita khusyuk. Kemudian setelah ruku, i'tidal, melalang lagi pikiran kita, nggak apa-apa. Fokus khusyuk lagi ketika sujud. Ya, habis sujud kok kemudian melalang lagi, nggak apa-apa. Khusyuk lagi ketika pas tasyahud. Hanya di 4 tempat itu. Pada takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat sujud, dan pada saat tasyahud. Kenapa? Nah, khusyuk sampai awal dari akhir, dari awal sampai akhir itu susah, berat. Kalau jangan sebagai satu kewajiban, sehingga ketika nggak khusyuk itu batal,
maka betapa sholat kita itu hampir sebagian besar batal. Kenapa? Karena tadi justru barang kita yang hilang itu kenepune ning jero sholat. Jadi bapak-bapak ini kan nyimpen duit nang ndi ya ngono. Ning jero salate malah ternyata ning lemari kene, misalnya begitu. Nah, ini aspek khusyuk kita. Tapi khusyuk itu kualitas. Ya. Salat yang berdampak itu ya ketika salat itu khusyuk itu. Ya, misalnya qad aflaqal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Oke. Harus diikhtiari. Kemudian jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga. Ini yang terakhir, perniagaan yang pasti untung adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Membelanjakan harta dari apa yang kami rezekikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada ulama yang memahami itu adalah zakat. Ya, ada ulama memahami itu adalah sedekah. Tafsir Ar-Razi mengatakan sirron itu adalah sedekah, wa alaniyatan ay zakat. Jadi ketika sedekah itu kata Nabi, tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak melihat. Itu sedekah. Kalau zakat dia terang-terangan. Maka Nabi mengatakan di dalam ayat itu khudh min amwalihim sedekatan. Semua orang bisa tahu si fulan zakat. Ada mengatakan begitu, okay? Maka zakat ini juga bagian hal yang penting di antara warisan Islam. Ya, warisan Islam kaitan dengan instrumen keuangan itu 3, 1 zakat, infak dan wakaf. Zakat itu bagian yang ditentukan dari harta tertentu ditasarufkan kepada orang-orang tertentu. Itu zakat. Ada persyaratan-persyaratannya. Di antaranya adalah nisab dan haul. Nisab itu batas minimal orang wajib zakat. Ya, misalnya kalau zaman Nabi itu zakat itu hanya ada 5 harta yang diwajib zakati. Pertanian, perdagangan, peternakan, emas dan perak, kemudian rikas, barang temuan. Itu zakat harta pada masa Nabi. Menurut undang-undang zakat itu hampir ada 16 item zakat harta yang wajib dikeluarkan. Cuma masalahnya begini jamaah rahimakumullah. Kita punya undang-undang zakat itu sifatnya hanya himbauan saja, tidak bersifat mandatori, wajib bagi setiap warga negara yang beragama Islam yang sudah sampai nisab. Sehingga di dalam undang-undang zakat itu lucu, kenapa? Nggak ada ketentuan hukuman. Beda nih sampean membaca undang-undang pajak, ya kan? Jadi nih bahkan ya sampean telat saja misalnya bayar pajak motor didenda, telat saja buat SIM kon baleni meneh, saya itu telat 1 hari ya, ngertinya saya itu nopo sesuai dengan tanggal lahir, masih santai-santai saja, ternyata sudah telat 1 hari, harus baleni lagi ya, kudune mung entek 300 dadi entek 700 kan baleni dari awal, belum lagi pajak, semuanya dikena pajak. Jadi pajak itu ya wajib bagi setiap warga negara, ada hukumannya. Kita punya undang-undang zakat, nggak ada hukumannya bagi yang nggak mau bayar zakat, karena sifatnya tidak mandatori wajib, tapi hanya sekedar himbauan saja. Oke. Jadi itu zakat, ada 16 item. Termasuk zakat profesi misalnya gitu. Ini kita bahasan zakat panjang lebar. Termasuk sedekah. Sedekah itu lebih umum daripada zakat. Terminologi zakat itu
bisa menggunakan lafaz sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Itu pakai kata-kata sedekah, tapi itu artinya zakat. Cuma ulama mengatakan itu adalah zakat. Ambillah dari harta mereka sedekatan sebagai kewajiban zakatnya. Tapi juga sedekah itu bisa bermakna sunnah. Tabassamuka ila akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu juga sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah juga sedekah. Dalam hadis yang lebih umum, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Sedekah itu lebih umum. Ya, nggak bisa dibuat akuntansinya. Gimana? Akuntansi senyum itu. Kira-kira kan susah itu. Ya, ini kaitan dengan sedekah. Okay. Jadi perniagaan Allah yang ketiga ini membelanjakan harta itu bisa dalam arti zakat, bisa dalam arti sedekah sunnah. Kalau zakat ya berarti harus wajib ditunaikan bagi yang sudah 1 nisab, haul bagi perdagangan. Yang ada harus menunggu 1 tahun itu 1 peternakan, perdagangan, emas. Yang tidak harus menunggu itu adalah pertanian dan rikas. Pertanian setiap kali panen langsung bayar. Profesi juga sama, bisa langsung bayar. Tapi aja pandangan juga bisa nunggu 1 tahun. Ya. Itu kaitannya dengan zakat. Okay? Dan ada hal yang penting lagi, instrumen keuangan Islam itu apa? Wakaf, uang. Yang ini sejak 1953 Muhammadiyah sudah memutuskan wakaf nukut, ya, wakfun nukut mubasirah, wakfun nukut ghairu mubasirah. Wakaf uang tunai langsung, wakaf uang wakaf melalui uang. Wakaf uang yang tidak langsung. Jadi kalau wakaf uang berarti objeknya adalah uang itu. Kalau melalui uang, misalnya panti asuhan ini mau membeli tanah lagi, per meternya 1 juta. Nah, orang kemudian ikut membeli. Itu bukan wakaf uang, wakaf melalui uang yang akan digunakan untuk membeli tanah dan bangunnya tadi itu. Ya, itu sejak tahun 1953 Muhammadiyah sudah memutuskan tentang wakaf uang dan wakaf melalui uang. Yang kedua, Muhammadiyah sudah memutuskan tentang wakaf itu tidak selalu mu'abbad, nggak selamanya, bisa temporer. Jenengan misalnya duit deposito ning bank syariah, nilainya 1 miliar, maka selama 2 tahun hasilnya akan saya wakafkan kepada Muhammadiyah. Itu boleh. Setelah 2 tahun kembali ke jenengan lagi. Itu namanya temporer. Tidak kemudian mu'abbad bahwa harta jenengan 2 miliar itu akan kemudian langsung berpindah tangan ke Muhammadiyah. Tidak, hanya 2 tahun saja. Bagi hasilnya untuk kemaslahatan Muhammadiyah misalnya. Itu boleh. Ya, jadi wakaf itu boleh mu'abbad, boleh temporer. Sekalipun tahun 1953 itu Muhammadiyah belum memutuskan bahwa wakaf itu harus mu'abbad. Tapi 2024 kemarin diputuskan wakaf itu boleh temporer, tidak mu'abbad. Maksudnya bisa 2 tahun, 3 tahun tergantung pada asetnya apa. Maka jamaah rahimakumullah yang terakhir, jika kita punya 3 amalan tadi itu, membaca Al-Quran, kemudian tidak sekedar membaca, kita tahu artinya, kita tadaburi, kita hafalkan, kita amalkan, ya. Kemudian yang kedua, kita mendirikan sholat, tidak sekedar melaksanakan. Yang ketiga, kita membelanjakan harta kita, baik dalam bentuk yang wajib berarti zakat maupun yang sunnah sedekah atau infak biasa, maka Allah menjamin amalan-amal itu pasti untung. Ya, Allah menjamin keuntungan, pasti untung, tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabura, pernikahan yang tidak akan pernah merugi, pasti untung. Bahkan Allah mengatakan liwafiyahum, ya, Allah akan menyempurnakan
pahala mereka dan akan menambah ya min fadlihi karunia-Nya. Ya, jadi ditambah pahalanya, masih diberikan karunia-Nya. Masya Allah, itu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ya perniagaan, perdagangan yang sudah Allah sampaikan di dalam surat Fatir tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.